Kali ini mata sebelah kirinya kebuka dikit kayak gini. Dan dia kaget bukan main. Lu tahu apa yang dia lihat? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di cerita ini, gue mau bagiin pengalamannya, sebut aja Rina, nama samarannya. Dimana dia ini suka ketindihan atau kena rep-rep di rumahnya. Tapi, ketindihan ini bukan ketindihan biasa, melainkan karena ada sesuatu di rumahnya. Penasaran kan? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Ya, jadi kejadian ini tuh berawal pas Rina itu masih duduk di kelas 2 SMP. Waktu itu tahun 2014, umurnya baru 13 tahun. Jam di hari itu udah menunjukkan pukul 10:30 malam. Dan dia lagi asik-asik nih nonton TV di ruang keluarga sendirian. Karena ngedengar suaranya Rina yang lagi nonton TV, mamahnya dia yang udah tidur kebangun. Dan beliau nyuruh si Rina buat matiin TV terus tidur. Karena juga kan besok pagi-pagi itu Rina ini mesti berangkat sekolah. Rina terus jawab, "Iya bentar, lagi nunggu iklan." Ya udahlah, nggak lama kemudian dengan berat hati Rina matiin TV terus matiin juga nih lampu-lampu yang ada di rumahnya. Padahal dia belum ngantuk, tapi mau gimana? Daripada diomelin. Abis itu dia masuk kamar, matiin lampu, terus rebahan di kasur. Waktu itu di rumah cuma ada 3 orang doang. Rina, mamahnya, sama almarhum bapaknya. Kakak-kakaknya yang lain udah nggak tinggal di situ lagi, soalnya udah pada berumah tangga. Karena belum ngantuk, dia jadi susah buat tidur. Rebahan ngadep kiri, ngadep kanan, telentang, tengkurep, tetep aja nggak bisa tidur. Mungkin kalau sekarang itu kalau kita susah tidur, kita buka HP, paling buka-buka IG, apalah segala macam kan. Tapi waktu itu HP kan belum secanggih sekarang kan, belum banyak sosial media juga. Dan juga jam 11 malam itu orang-orang pasti udah pada tidur. Dia coba lagi buat tidur ngadep ke kiri. Nah, di sebelah kiri ini tembok kamar, jendela panjang ditutup pakai gorden tipis. Waktu itu kerasa dingin banget, kan emang lagi musim hujan. Ditambah lagi, emang lagi hujan malam itu. Pas Rina lagi merem, dia coba buat mikirin hal-hal yang indah. Biasanya kalau dia susah tidur itu, dia bakal mikir sampai pikirannya itu capek. Nah, nanti dia bakal tidur dengan sendirinya. Biasanya cara itu cukup efektif, tapi baru beberapa detik dia mulai masuk ke alam tidur. Dia bangun lagi. Namun, matanya itu masih merem. Kayak susah banget buat dibuka. Dia coba buat buka mata. Mata kebuka, tapi kayak cuman 3 senti lah kayak gini nih. Tiba-tiba, ada kayak bayangan hitam lewat dari luar jendela. Kondisi kamar waktu itu udah gelap. Jendela cuman pakai gorden tipis. Jadi pas ada orang atau apapun yang lewat di luar itu, otomatis bakal kelihatan dari dalam kamar. Seiring sama bayangan itu melintas, gorden juga goyang-goyang seakan ketiup angin. Untungnya nggak lama kemudian, kedua matanya Rina bisa kebuka lebar. Dan dia langsung pindah ke posisi telentang sambil mikir, apaan itu tadi? Jadi samar-samar bayangan hitam itu kayak orang bungkuk. Dia pakai kayak tudung hoodie gitu, tau kan? Kelihatannya sih kayak nenek-nenek. Alhasil bukannya tidur, Rina malah kepikiran hal-hal yang serem. Dia jadi ingat sama cerita mamahnya sewaktu nempatin kamar itu. Kebetulan di depan rumahnya Rina ini adalah rumah uaknya, kakak dari bapaknya. Nah, di rumah itu ada pohon mangga yang lumayan lebat daunnya. Pernah suatu malam, mamahnya bangun karena keganggu sama gesekan ranting pohon mangga yang gesek-gesek asbes rumah. Pas diintip dari balik gorden, ternyata cuma satu ranting doang yang gerak-gerak seolah-olah ketiup angin. Sedangkan ranting-ranting yang lainnya enggak. Nah, satu ranting itulah yang gesek-gesek atap rumah. Kayak ada yang mainin gitu loh. Pernah juga di lain waktu, mamahnya tiba-tiba kebangun gara-gara dengar suara tak. Kayak ada benda jatuh di atas rumah. Lumayan keras dan mamanya mikir, mungkin itu mangga yang busuk. Tapi
Beliau langsung sadar kalau pohon mangga itu nggak pernah berbuah atau nggak ada buahnya. Rina mikir mungkin bayangan hitam itu dari pohon mangga tersebut. Dia bilang pelan, lagi-lagi pohon mangga, kenapa nggak ditebang aja sih? Setelah itu dia ngadep kanan. Tadi kan ngadep kiri tuh, ngadep tembok, ngadep jendela. Nah dia sekarang ngadep kanan. Nah kebetulan deket ujung kakinya dia itu ada lemari tua yang kacanya itu udah kusam lah. Dan di samping kepala ranjang tempat dia tidur itu adalah pintu kamar. Rina diem lumayan lama sembari ngeliatin lemari itu. Sampai akhirnya dia ngantuk dan dia pun merem. Tapi baru berapa detik merem, dia lagi-lagi ngerasain gangguan. Sama kayak tadi, matanya tuh susah banget buat dibuka. Tapi dia sadar kalau ada yang gak beres sama keadaan di sekelilingnya. Dalam hati dia mulai baca-baca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, dan surat-surat lainnya. Tapi percuma. Kali ini mata sebelah kirinya kebuka dikit kayak gini. Dan dia kaget bukan main. Lu tahu apa yang dia lihat? Sesosok wanita berambut panjang. Rambutnya itu panjang banget sampai betis. Dia lagi berdiri di depan lemari tua itu. Rambutnya yang kusut nutupin mukanya. Dia pakai baju putih nunduk. Bisa dibilang itu kuntilanak. Sosok itu ngadep ke arah Rina yang lagi berbaring, cuma diri gitu aja ngeliatin. Rina pengen buru-buru buka mata. Dia bener-bener ketakutan di situ. Sontak dia peluk itu guling kenceng banget. Dia coba buat manggil mamahnya, tapi suara yang keluar tuh cuma rintihan-rintihan pelan yang mana mungkin bisa didengar. Tiba-tiba di tengah rasa takut yang kayak gitu, kuntilanak itu ketawa melengking sampai kuping kirinya Rina itu sakit. Kejadian itu berlangsung lumayan lama. Rina nggak berhenti-berhenti buat baca doa dan masih berusaha buat buka matanya. Badannya dia itu udah susah banget buat digerakin. Pas Rina udah berhasil buka matanya sedikit kayak gini, kuntilanak itu masih ada. Dan gak cuma itu, dia mulai jalan ngedeket. Rina gak tahu lagi mesti ngapain selain berusaha buat buka mata sepenuhnya. Dan akhirnya bisa. Anehnya lagi, kan Rina tadi selimutan sampai dada. Nah sekarang selimutnya itu udah gulung sampai di ujung kaki. Padahal dari tadi kalian tahu kan, Rina gak bisa gerak sama sekali. Dua kakinya itu udah merinding hebat dan pipinya basah karena dia nangis. Dia berusaha sekuat tenaga buat gerakin badannya. Dan pada akhirnya dengan lemes, dia bisa bangkit dari kasur. Masih meluk guling dia jalan keluar kamar. Dan dia gak mau ngelihat ke arah lemari yang ada sosok kuntilanak itu. Rina langsung masuk ke kamar orang tuanya sambil nangis ketakutan. Sontak mamahnya jadi bangun karena dengar hal itu. Rina terus bilang ke mamahnya kalau tadi dia ngelihat kuntilanak di dalam kamar. Tapi beliau gak percaya dan malah marahin Rina karena tidur larut malam. Kejadian itu ngebuat Rina jadi trauma dan takut buat tidur di kamar itu. Dia lebih milih buat tidur sama orang tuanya. Jadinya setiap malam kamar itu kosong. Sampai suatu saat mamanya bilang kalau dikosongin gitu justru makin kesenangan buat dianya. Tuh kan, mamahnya tahu. Tapi karena Rina masih gak mau balik ke kamar itu, dia akhirnya naruh Al-Quran di atas kasur kamarnya dan lampu kamar itu dihidupin setiap malam supaya terang. Rina tidur sama orang tuanya kira-kira sampai 2 minggu. Dan karena mamahnya gak mau kalau kamar itu dikosongin terus, akhirnya mereka tukeran kamar nih. Rina tidur di kamar orang tuanya. Orang tuanya tidur di kamarnya si Rina. Selama 2 minggu Rina tidur sama orang tuanya, dia nggak ngalamin gangguan-gangguan lagi. Jadi dia mikir, ya udahlah nggak kenapa-napa. Lagian kan udah tukeran kamar. Dia kira kamar itu yang jadi masalahnya. Tapi ternyata dia salah. Besok harinya, setelah malam yang mengerikan itu, Rina cerita tentang apa yang udah dia alami secara lebih jelas sama orang tuanya, bahkan sama temen-temennya. Tapi mereka malah bilang kalau Rina itu cuma halusinasi dan minta dia buat lebih taat lagi dalam beribadah serta minta perlindungan dari Allah. Rina ngerasa kalau malam itu dia sadar sepenuhnya. Dengan kata lain, dia nggak halu, tapi tetap orang-orang pada nggak percaya. Akhirnya Rina mutusin buat rajin ibadah sama doa. Tapi setiap dia lagi sholat, dia selalu ngerasa kalau ada yang ikut sholat juga di belakang dia. Padahal dia sholat sendiri. Besok malamnya, Rina tidur di kamar orang tuanya sendirian. Dia positive thinking kalau hal-hal aneh gak bakal terjadi lagi. Nah, pas dia lagi tidur ngebelakangi pintu kamar, ngadep tembok, Rina ngerasa
kalau ada sosok dari belakang yang lagi merhatiin dia. Lu tahu kan perasaan kalau lagi dilihatin kayak gimana? Nah, anehnya lagi, kan dia ngebelakangin nih. Otomatis dia nggak bisa ngeliat dong siapa yang lagi ngeliatin dia. Tiba-tiba, dia semacam bisa ngerasain kalau sosok yang lagi ngeliatin dia itu adalah laki-laki. Pakai pakaian warna hitam yang hampir nutupin seluruh tubuhnya dan mukanya itu pucet. Jadi sosok itu pakaiannya hampir sama kayak nenek-nenek yang Rina lihat di luar jendela. Pakai baju hitam yang tudungnya nutupin sampai mata. Dan sama seperti sebelumnya, mata dia itu susah banget buat dibuka. Dan juga dia ngerasa kalau sosok hitam itu masih ada. Rina udah gemeter ketakutan. Gak lama kemudian, dia berhasil buka mata dan langsung nengok ke belakang. Dan ternyata gak ada apa-apa di situ. Pas dia lihat ke arah jam 12 malam. Semenjak kejadian ngelihat sosok kuntilanak itu, Rina jadi takut sama ruang gelap. Dia sekarang kalau tidur, lampunya mesti dinyalain. Padahal sebelumnya dia nggak bisa tidur kalau lampunya nggak dimatiin. Tapi mau gimana lagi? Malam berikutnya, Rina tidur dengan posisi yang sama, yaitu ngadep tembok, ngebelakangin pintu. Nah sekarang, kasurnya itu kayak ada yang goyang-goyangin. Waktu itu kasurnya yang pakai per, tau kan? Jadi kalau digoyangin pasti berasa banget tuh. Rina mikir, paling cuma halusinasi atau mimpi. Nah, pas dia balik badan, ngadep ke pintu, tiba-tiba muncul lagi nih di pikirannya. Dia masih dalam keadaan merem ya. Kalau ada dua sosok anak kecil yang lagi lompat-lompat tepat di depan matanya dia. Dua anak kecil itu tepok-tepok tangan sambil nyanyi lagu Po Ame Ame. Terus salah satu dari mereka ngomong, "Teteh, main yuk." Sontak Rina langsung ketakutan. Nah, pas matanya berhasil kebuka, sosok itu nggak ada. Dia langsung lihat ke arah jam. Dan kalian tahu jam berapa? Jam 12 malam. Habis itu, Rina cuma bisa diam sambil ngatur nafas. Dia baru bisa tidur lagi setelah 2 atau 3 jam kemudian. Malam berikutnya, Rina ngerasa kalau dia itu harus tidur dalam kondisi rame. Kayak sambil dengar orang lagi ngobrol atau dengar TV dari luar kamar. Intinya harus ngedengar suara-suara dari manusia. Karena dia pikir nggak mungkin makhluk-makhluk itu ganggu dia kalau masih ada manusia lain di sekitarnya. Pikir dia. Udah, malam itu aman. Lanjut berapa hari, sampai suatu malam. Itu malam bener-bener sepi. Padahal baru jam 8, nggak kayak biasanya. Orang tuanya Rina juga udah tidur. Yang biasanya dia udah tidur karena dengar keramaian, malam itu dia cuma diem di atas kasur. Suasana bener-bener hening dan menakutkan. Dia pengen nyoba buat tidur, tapi dia takut kalau diganggu lagi. Terus dia kepikiran nih, kayaknya kejadian-kejadian menyeramkan itu terjadi kalau pas tepat jam 12 malam. Pikiran itu ngebawa dia sampai gak bisa tidur sebelum lewat jam 12 malam. Jadi dia baru bisa tidur kalau udah jam 1, jam 2, atau jam 3. Hal itu ngebuat dia jadi benar-benar terganggu, baik secara psikis ataupun fisik. Setiap hari Rina selalu nyeritain tentang ketakutannya itu sama mamahnya. Orang tuanya pun mulai cemas karena ngelihat anaknya masih kecil udah dikasih unjuk hal-hal yang kayak gitu. Rina terus mikir, kok hal itu cuma kejadian sama dia aja, kenapa nggak ke mamahnya atau ke bapaknya yang notabene udah paham? Dan juga Rina selalu bertanya-tanya tentang sosok-sosok mengerikan itu. Apa orang tuanya pernah ngelihat juga atau enggak? Tapi mereka jawab kalau mereka itu nggak pernah ngelihat sosok-sosok yang kayak gitu. Bahkan di suatu malam, pas Rina pengen buang air kecil, baru dia buka pintu kamarnya, mau pergi keluar ke kamar mandi, dia ngedenger dari kamar mandi itu ada suara orang lagi mandi. Jarak dari pintu kamar ke kamar mandi itu nggak jauh, paling cuman beberapa langkah doang. Dan juga anehnya, pintu kamar mandi yang biasanya kebuka lebar, sekarang ketutup rapat. Rina coba buat nyadarin dirinya kalau itu bukan mimpi, itu nyata. Di balik pintu kamar mandi itu bener-bener ada sesuatu. Tahu gitu, seharusnya Rina balik lagi ke dalam kamar. Tapi dia malah diem di situ, ngedengerin suara jeburan air yang jatuh ke lantai. Jadi mandinya itu kayak lagi marah, kayak berisik banget. Terus matanya ngarah ke arah jam yang ada di situ. Ya, kalian bener, jam 12 malam. Nggak lama setelah itu, akhirnya Rina mutusin buat balik lagi ke kamar dan nahan keinginan dia buat pipis. Besoknya dia cerita ke mamahnya, dan mamahnya bilang kalau beliau itu nggak denger apa-apaan. Bahkan sekitar jam 12:30 malam,
mamahnya Rina ini pergi ke kamar mandi, tapi lantainya itu kering, yang artinya nggak ada yang mandi di situ. Karena nggak kuat lagi dengan apa yang udah menimpa Rina, orang tuanya pun nanyain tentang hal tersebut ke seseorang yang mereka kenal. Nah, orang ini bisa dibilang ngertilah tentang hal-hal mistis dan semacamnya. Setelah ditelusuri, ternyata semua itu berasal dari barang yang dimiliki sama keluarganya Rina. Barang-barang itu berupa beberapa cincin batu akik, keris kecil bermotif ular. Ada juga batu yang punya corak terus dirangkai sampai jadi kalung. Semua barang itu adalah peninggalan dari almarhum kakeknya Rina. Dan barang-barang itu ditaruh di rumah kakek neneknya, kecuali satu barang, yaitu satu buah pisau berkantung hitam yang ada di kamarnya Rina. Pisau itu ditaruh di atas piring, diselimutin kain putih, dan dikasih bunga kenanga. Singkat cerita, semua barang-barang itu diserahinlah ke orang yang ngerti ini. Kita sebut aja namanya Pak Dadang. Dan Pak Dadang bilang kalau sesuatu dalam pisau itu bisa dibilang marah. Rina juga nggak ngerti maksudnya apa, tapi intinya sesuatu itu keluar karena dia heran kenapa kok yang biasanya dimandiin sekarang enggak. Kalian ngerti kan? Jadi buat orang-orang yang punya benda pusaka atau semacamnya itu, tiap setahun sekali benda-benda pusaka itu harus dimandiin pakai darah ayam hitam. Dulu almarhum bapaknya Rina emang suka ikut acara-acara kayak gitu sama tetangga-tetangganya. Tapi tahun itu beliau nggak sempet ikut karena capek dan ditambah udah tua juga. Jadinya beliau lupa. Nah, hal tersebutlah yang bikin sesuatu yang ada di dalam pisau itu bertanya-tanya, kok gua nggak dimandiin? Sebenarnya pisau itu nggak pernah minta sajen apa-apa. Dan juga emang dari awal almarhum bapaknya Rina ini udah males buat nyimpen-nyimpen benda-benda berbau mistis kayak gitu. Takutnya bakal kejadian yang macem-macem. Jadi beliau cuma ngebersihin aja, nggak dikasih sajen apa-apa, takutnya syirik. Ditambah juga pisau itu barang titipan dari orang yang dia kenal. Setelah barang-barang itu dikasih ke Pak Dadang, alhamdulillah malam berikutnya Rina bisa tidur tenang dan nyaman tanpa diganggu hal apa-apaan lagi. Dan ingat pohon mangga yang ada di depan rumahnya dia? Nah, pohon itu sekarang udah ditebang atas permintaan mamahnya Rina. Oh iya, kenapa semua isi dari barang-barang itu ngedatengin Rina dan bukan ke orang tuanya? Sedangkan Rina aja nggak paham sama yang gitu-gituan. Menurut Rina mungkin karena pribadinya dia yang gak kasar. Karena menurut dia, kalau mau punya barang-barang kayak gitu, mesti punya sikap yang baik dan gak temperamental. Kalian pasti mikir, kalau penderitanya Rina udah berakhir sampai di situ. Tapi kalian salah. Beberapa tahun kemudian, Rina udah duduk di bangku SMK. Bisa dibilang, dia udah semakin dewasa. Dia bersyukur karena udah gak direp-rep lagi. Tapi, di suatu malam, tiba-tiba dia ngalamin kejadian itu lagi. Oh iya, seiring berjalannya waktu, kamar udah banyak yang direnovasi, jadi banyak posisi-posisi yang berubah. Dan Rina ini masih nempatin kamar bekas orang tuanya. Nah, malam itu, Rina tidur dengan posisi terlentang. Tapi nggak disangka-sangka, dia kena rep-rep di situ. Samar-samar, dia ngelihat sosok lagi berdiri di samping kirinya. Dan lagi-lagi, sosok itu adalah perempuan. Tapi, dia bisa mastiin kalau sosok perempuan ini beda sama yang dulu. Kali ini rambutnya cuma sampai pinggang. Dan mukanya sedikit kelihatan karena nggak semuanya ketutupan rambut. Dia cuma diri di sana, ngeliatin Rina yang lagi ketakutan. Dan kalian inget kan, kalau lagi rep-repan kayak gitu, matanya Rina selalu susah buat dibuka. Cuman kebuka sedikit. Dan sialnya, dia ngeliat makhluk itu. Ketika dia terus berusaha buat buka matanya, di saat yang bersamaan nafasnya itu jadi sesek dan gak beraturan. Keringat udah ngucur dari badannya dia. Rasanya dia mau pingsan dalam rep-repan itu. Tapi akhirnya kedua matanya bisa kebuka penuh. Dan sosok itu hilang. Capeknya itu udah kayak abis lari maraton. Setelah itu Rina mutusin buat muter suara orang ngaji dari HP-nya dia. Dan diem aja udah di kasur, gak tidur sampai pagi. Pas dia kelas 3 SMK, salah satu gurunya Rina cerita kalau kacamatanya pernah ketinggalan di ruang rapat kesiswaan. Sebelumnya, si guru sama beberapa murid lain rapat sampai sekitar jam 4:30 sore. Nah, pas sudah sampai di ruang guru, dia baru sadar, kok kacamata nggak ada ya? Si guru pun mikir, oh, mungkin ketinggalan di ruang rapat. Baliklah dia ke ruangan itu. Karena udah sore,
sekolah itu udah sepi. Dari balik jendela ruang rapat itu, dia ngintip. Dan ternyata di dalam ruangan itu ada seorang siswi lagi duduk ngebelakangin dia. Siswi itu rambutnya panjang, lagi megang buku yang sempet dibahas tadi pas lagi rapat. Bukunya dipegang tepat di depan mukanya. Si guru pun mikir, ini anak rajin banget, udah sore gini, teman-teman yang lain udah pulang, dia masih mendalami isi rapat yang tadi dibahas. Tapi dia nggak sadar kalau ruangan itu udah cukup gelap karena udah sore banget. Dan mana ada orang yang baca buku di kondisi lumayan gelap kayak gitu. Pas dia buka gagang pintu pengen masuk, krak. Di saat yang bersamaan, kedengeran suara buku jatuh, prak. Dan sosok itu hilang. Si guru kaget dan nggak nyangka kalau dia bisa ngelihat yang kayak gitu. Terus ceritalah dia ke murid-muridnya. Dan nggak tahu kenapa, semenjak denger cerita itu, Rina jadi sering kena rep-rep lagi. Karena nggak tahan, Rina pun nanya tentang hal itu sama orang yang bisa ngeliat dan percaya atau enggak. Ternyata sosok perempuan itu yang ada di ruang rapat yang ngikutin Rina dan diem di samping ranjangnya dia. Karena sebelumnya Rina gampang banget buat diganggu. Mungkin itu alasan yang ngebuat makhluk itu ngikutin. Sontak Rina ketakutan dikasih tahu kayak gitu. Dan orang yang bisa ngeliat itu ngegambar di sebuah buku tentang bentuk perempuan tersebut. Ya bener persis kayak yang diceritain si guru. Perempuan rambut panjang dan mukanya cantik. Rina sempat diceritain sedikit tentang kisah perempuan itu. Tentang kenapa dia kok ngikutin Rina. Jadi perempuan itu ternyata mati gantung diri di dekat musola sekolah yang dulunya itu hutan. Dan kejadian itu udah lumayan lama. Bayangin aja, umur sekolahnya Rina itu udah 52 tahun. Gambar perempuan itu sempat ditaruh sama Rina di atas tumpukan buku. Tapi karena Rina ngerasa kalau gambar itulah yang bikin makhluk tersebut betah di kamarnya dia, makanya sama Rina lupa dirobek, terus dibuang apa dibakar. Tapi yang jelas gambar itu udah lenyap. Rina pun terus berusaha buat mendekatkan diri kepada Allah untuk minta perlindungan serta kekuatan untuk menghadapi hal tersebut. Dan alhamdulillah, beberapa hari kemudian dia udah gak ngalamin lagi hal itu. 1 tahun setelah lulus SMK, lagi-lagi dia ketindihan. Untungnya kali ini dia nggak ngelihat sosoknya. Dia cuma ketakutan aja dan seperti biasa, matanya susah buat dibuka. Rina ngerasa kalau banyak banget makhluk-makhluk gaib yang mau datang buat ngeganggu tidurnya dia. Yang mungkin suatu saat bisa tiba-tiba aja muncul. Bahkan Rina masih belum berani buat tidur ngadep ke arah kiri, yaitu ke arah pintu kamar. Karena dia ngerasa kalau emang ada sosok yang nggak kelihatan lagi berdiri di sana. Kadang juga dia ngeliat sosok pocong dan bayangan hitam lagi berdiri di balik gorden kamarnya. Untungnya dia kuat, kalau nggak mungkin dia udah gila. Ada juga satu waktu, pengikut mendiang kakeknya Rina pengen masuk ke badannya. Dan masih banyak kejadian-kejadian mistis lainnya. Kurang lebih hampir 5 tahun Rina selalu kena rep-rep. Dan itu nggak enak banget. Kalian yang mungkin ngalamin juga pasti tahu kan rasanya kayak gimana. Rina pesen, jangan pernah tidur dari waktu abis asar sampai maghrib. Atau malah ngelewatin maghrib. Karena orang yang tidur di jam-jam tersebut bakalan gampang kena sihir atau sirep. Atau gangguan-gangguan aneh lainnya dari orang-orang yang berniat jahat. Dan juga Rina nggak membenarkan percaya sama benda-benda pusaka yang berbau mistis. Misal ada yang bilang, kalau pakai cincin ini kalian nanti bakal terlindungi atau semacamnya. Itu nggak ada. Itu cuman tipu muslihat doang. Karena sebaik-baiknya pelindung itu cuman Allah. Dan kalian yang muslim harus percaya akan hal itu. Rina juga ngasih saran. Kalau misalnya kita lagi kena rep-repan nih, kan pasti bakalan susah buat gerakin badan. Nah coba deh buat sebisa mungkin gerakin jari tangan. Walaupun sulit, terus coba buat gerakin. Ya mudah-mudahan kalau bisa digerakin, proses ketindihan itu berlangsung cepat dan kita bisa cepat sadar. Semenjak sering kena rep-rep atau ketindihan itu, kadang Rina bisa ngerasain kehadiran mereka. Bahkan di tempat yang ramai orang pun dia bisa tiba-tiba ngerasain. Dan otomatis tengkuknya langsung merinding. Dan juga, dia masih suka kebangun tepat di jam 12 malam. Oke teman-teman, gimana tuh dari ceritanya? Apa dari kalian ada juga yang punya pengalaman rep-rep atau ketindihan? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jos, sampai ketemu di cerita selanjutnya.